Atau juga semisal Anda kalau ingin tidak sekilas menyamakan, samar-samar untuk menyamai kepada istri Anda disamakan dengan ibu Anda, pujilah istri Anda itu dengan yang lainnya. Semisal, "Dek, kamu kok tambah hari tambah cerdas, kamu tambah hari tambah cantik." Lah, itu tidak masalah, gak sampai dihar. "Kamu tambah hari kok tambah pengertian, kok tambah open, telaten dan ke saya." Nah, yang nggak boleh itu menyamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja pada pembahasan kali ini, segmen kali ini saya akan membahas perkara ini sering terjadi kepada suami istri. Saya pasti menjamin 95% terjadi. Apa? Terkadang si suami menyamakan kepada ibu kandungnya. Baik dari segi fisik ataupun dari segi non fisik. Kalau dalam fikihnya, mari kita membahas fikih sebentar. Apa? Yaitu zihar. Faslun fi bayani ahkamud zihar. Saya mengambil dari kitab Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Dua literatur kitab ini menjadi acuan di pondok pesantren terutama. Zihar sendiri itu ialah pernyataan suami kepada istri yang menyebabkan konsekuensi hukum tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pernyataan atau sigot zihar ada dua. Yang pertama itu soreh, jelas. Contoh semisal, "Dek, anta kadzohri alayya ummi." "Dek, punggungmu seperti punggung ibuku." Punggungmu seperti punggung ibuku. Itu zihar secara soreh. Pernyataan suami kepada istri dengan konsekuensi hukum. Jatuhnya zihar. Kalau diniati maka itu zihar. Kemudian ada yang non soreh, istilahnya kinayah, sindiran. Apa? Semisal, "Kamu seperti ibuku," atau seperti matanya, giginya, terus rambutnya, gitu. Dalam kasus ini, jika sang suami berniat untuk menzihar istrinya, maka jatuhlah zihar. Sebaliknya, jika tidak ada niat untuk melakukan zihar, maka zihar tidak jatuh. Itu. Juga saya menemukan di ini kita Fathul Qorib ya. Di sini dikatakan bahwa ketika seseorang tersebut mengatakan, "Kamu, aku, punggungmu seperti ibuku." Kemudian orang wakana adzihar tolakon fil jahiliyati wa fi awalil Islam wa taswirul mar'atu bihi haraman mu'abbadan. Kalau orang pada zaman jahiliyah dulu, sebelum Islam, kalau orang tersebut sudah mengatakan, "Kamu seperti punggung ibuku," maka haram istrinya itu dikumpuli. Akan tetapi setelah Islam berkembang, maka hukum tersebut dirubah. Apa? Pertama kali yang mengatakan seperti itu adalah Aus bin Somit al-Ansori. Ketika mengatakan kepada istrinya sampai turun ayat surat Al-Mujadilah itu. "Kamu seperti punggung ibuku." Itu sigot yang soreh. Jangan menyamakan jangan menyamakan istri Anda dengan ibu Anda. Karena ibu Anda itu yang melahirkan Anda. Itu sudah beda hukumnya. Jadi tidak boleh. Istri Anda. Juga konsekuensi hukumnya bagaimana jika orang mengatakan tersebut. Semisal kamu mengatakan, "Kamu seperti punggung ibuku." Solusinya, jika ingin kembali, maka di sini di Fathul Qorib disebutkan walazimathu
hina idin al-kafaratu wahya martabatun. Dan wajib membayar kafarat, tebusan. Itu tebusan. Jadi maksud di sini itu ialah kalau dalam Fathul Mu'innya ini biar kita semakin tahu tentang ilmu fikih. Begitupun saya juga. Wa talzamu kafaratun dihar bil out wa huwa ayyum sikaha zamanan yumkinu firaquha fihi. Wajib membayar kifarat dihar dengan sebab orang itu mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Itu sering terjadi. Juga yaitu untuk menahan masa yang mana memungkinkan seseorang tersebut akan jatuhnya talak. Gitu loh. Jadi untuk kembali kepada istrinya, orang tersebut habis mengatakan lafaz dihar tersebut, maka wajib membayar tebusan kifarat. Apa di sini kifaratnya? Itu ai wahiya itkun raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub, memerdekakan budak yang mukmin yang selamat dari cacat. Tebusannya yang itu yang pertama. Kalau enggak nemu yang pertama, fa'in ajaza fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka ketika lemah karena sekarang itu kan mencari budak itu kan sulit, tidak ada peperangan gitu loh. Maka ketika lemah dalam tidak menemukan, itu wajib puasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain. Fa'in ajaza, maka ketika lemah enggak mampu untuk berpuasa 2 bulan, fa'in ajaza fa'id amusittina miskinan likulli miskinin muddun to'amin faya martabatun ibtidaun wantihaun. Kalau tidak mampu juga puasa 2 bulan, maka hendaknya dia memberikan makan 60 orang miskin. Setiap satu miskinnya itu 1 mud. 1 mud itu bisa 2, bukan kok 1 mud di mud gini, bukan. Maksudnya itu hitungan berasnya itu per ibaratnya 2, kalau beras itu ibaratnya 1 piring lah. 1 mud itu 1 piring atau lebih 1 piring. Itu kafarat tebusannya ketika orang tersebut mengatakan dihar kepada istrinya. Beda kalau orang tersebut itu sumpah, misalnya sumpah nadar terus punya janji nadarnya tidak dilaksanakan, lah itu wajib digantinya dengan puasa 3 hari, kafaratul yamin. Tebusan untuk sumpah karena tidak bisa melaksanakan sumpah. Makanya dalam berumah tangga jangan mudah sekali Anda mengucapkan ketika Anda bertengkar dengan istri Anda, jangan pernah mengatakan kamu seperti ibuku punggungnya. Nah, itu sudah dihar. Konsekuensinya harus menebus tebusan kafarat yang telah saya sebutkan tersebut. Atau juga semisal Anda kalau ingin tidak sekilas menyamakan, samar-samar untuk menyamai kepada istri Anda disamakan dengan ibu Anda, pujilah istri Anda itu dengan yang lainnya. Semisal, dek kamu kok tambah hari tambah cerdas, kamu tambah hari tambah cantik, lah itu tidak masalah, gak sampai dihar. Kamu tambah hari kok tambah pengertian, kok tambah open, telaten, dan ke saya. Nah, yang nggak boleh itu menyamakan istri Anda dengan ibu Anda dengan fisik. Nah, itu yang nggak boleh. Karena itu akan konsekuensinya jatuh kepada dihar. Kalau semisal menyamakan istri, Latin bendek, cantik kamu dek, ayu kondek, lah itu tidak masalah. Gak nemu aku wedok kaya awakmu, lah itu tidak masalah. Tidak menemukan saya wanita seperti kamu dek. Nah, itu tidak masalah. Malah istrinya tambah senang, dapat pahala istrinya, semisal tambah bahagia gitu. Yang nggak boleh itu, dek, kok saya lihat matamu kayak ibuku ya. Itu sigot sigot dihar yang kinayah itu. Yang jelas kan contohnya, dek, punggung kamu kok seperti punggung ibuku. Nah, itu sudah tidak boleh. Oleh karena itu harus berhati-hati kita. Kalau misalnya kita guyon sih boleh, bahkan orang guyon dalam bersenda gurau dalam rumah tangga itu kita malah diberi pahala oleh malaikat. Guyonnya suami istri itu paling tidak
saya menemukan di Uqudul Jan dan kitab-kitab tentang tarbiyatul ahli zaujain, suami istri, pendidikan antara suami istri. Lah itu malah mendapat pahala paling tidak 10. Lah, terus sekarang bagaimana jika kita memanggil kepada istri kita mama? Kemudian, Bu, sana Bu, Bu, Ma atau Umi. Lah itu tidak apa-apa. Karena agar apa? Mengajarkan kepada anak kita agar memanggil ibunya itu dengan sebutan yang baik. Itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh suami itu mengatakan dengan ceplas-ceplos istilahnya, dengan spontanitas mengatakan kamu punggungnya seperti punggung ibuku. Awas bisa-bisa jatuh dihar itu. Jadi itu konsekuensi hukum dihar. Dan apa juga sekali Anda mengatakan kamu punggungnya sama seperti ibuku, Anda wala yahillu lil mudhahiri watuha, enggak boleh menjima istrinya. Haram Anda menjima, mengumpuli istrinya jika Anda sudah mengatakan seperti itu. Untuk kembali Anda harus membayar kifarat dan menunggu setelah itu menunggu ibaratnya masa, ya bukan hampir sama dengan masa iddah, tapi hampir sama dengan masa iddah, tapi namanya bukan masa iddah, masa untuk kembali lagi ke istrinya dengan tajdidun nikah, memperbarui nikah itu kepada orang yang dipercaya, kiai, habib, ustadz, sayyid, atau orang tuanya yang perempuan gitu loh. Wali nikahnya kan yang istrinya, dari istrinya itu, ayah istrinya, ayah yang dinikah oleh si suami. Jadi mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.